Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai postulat Einstein dan eksperimen Michelson-Morley. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu tentang teori relativitas dalam mekanika klasik. Kita telah mempelajari berbagai sifat mekanik dari benda yang makroskopik, yaitu benda-benda yang bisa kita lihat tanpa menggunakan alat optik tertentu, yang kecepatannya sangat kecil dibanding dengan kecepatan cahaya yang nilainya 3 × 10⁸ meter per sekon. Untuk mempelajari benda-benda makroskopik dari hukum-hukum Newton, maka dikenal dengan istilah mekanika klasik. Sekarang, bagaimana kalau benda-benda yang mikroskopik, yang sangat kecil, yang elementer seperti atom, elektron, proton, dan sebagainya, yang sifatnya mikroskopik mendekati kecepatan cahaya? Ternyata, hukum-hukum Newton belum mampu menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi pada benda-benda mikroskopik, sehingga untuk mempelajarinya didasari dengan teori relativitas. Teori relativitas ini bersumber dari postulat Einstein. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, postulat ialah asumsi yang menjadi pangkal atau dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Jadi intinya, di mekanika klasik ini bisa menjawab permasalahan untuk benda-benda makroskopik, benda-benda yang besar yang kecepatannya sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Sedangkan untuk mempelajari benda-benda mikroskopik, yaitu benda-benda yang ukurannya sangat kecil namun kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, ternyata kita perlu menggunakan teori relativitas. Sekarang kita melangkah lebih jauh mengenai teori relativitas. Kali ini kita akan berfokus pada teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh ilmuwan terkenal Albert Einstein pada tahun 1905. Dalam teorinya, Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya selalu konstan di seluruh alam semesta, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Teori ini lahir setelah eksperimen Michelson-Morley yang membuktikan bahwa hipotesis tentang medium ether tidak ada. Sebelumnya, beberapa ilmuwan beranggapan bahwa gelombang cahaya memerlukan medium, yakni ether, untuk merambat. Namun, pada eksperimen Michelson-Morley menunjukkan bahwa ether tidak ada, dan Einstein mempertegas hal ini melalui teori relativitas khusus. Untuk penjelasan dari teori relativitas khusus ini, kita mulai dari postulat Einstein. Yang pertama, Einstein mengatakan bahwasanya semua hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada kerangka acuan inersia. Artinya, semua hukum fisika bersifat sama di seluruh kerangka acuan pengamatnya. Siapapun yang mengamati hukum fisika ini, konsep yang ada akan sama. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sisi kiri, terdapat pengamat diam. Ini merupakan kerangka acuan S. Sedangkan di sisi kanan, sebuah UFO bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap. Jika kita berada di dalam UFO, maka awan terlihat bergerak ke kiri. Ini merupakan kerangka acuan S-aksen. Pada kedua sisi, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan sama, sebesar V0. Jika diukur, ternyata kedua bola menempuh lintasan yang sama dalam setiap detiknya. Dengan menggunakan konsep gerak vertikal ke atas, pengamat S mendapati setiap saat posisi bola akan memenuhi persamaan Y sama dengan V0T dikurang 1/2 GT². Dengan demikian, pengamat S-aksen Y-aksen sama dengan V0T dikurang 1/2 GT². Nah, dapat dikatakan kedua bola memenuhi hukum fisika yang sama. Inilah yang dimaksud oleh Einstein dalam postulat pertama.
Postulat berikutnya yakni kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Ada satu nilai atau variabel yang sifatnya tidak relatif, artinya siapapun yang mengamati nilainya selalu sama, yaitu kecepatan cahaya. Nilainya ini selalu konstan, jadi siapapun yang mengamati kecepatan cahaya ini, yang mereka lihat nilainya selalu tetap akan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pada ilustrasi tersebut, terdapat sebuah UFO dan seorang pengamat. Ketika UFO melepaskan sinar laser, pengamat tersebut mengukur kecepatan cahaya sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sekarang, UFO bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pengamat tersebut mengukur besar kecepatan cahaya, yakni masih sama sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, bukan 4 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sebaliknya, jika UFO diam, akan tetapi pengamat bergerak dengan kecepatan 1 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon ke kiri, ternyata besar kecepatan cahaya yang terukur masih sama sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Melalui postulat kedua ini, Einstein dapat menyatakan bahwa semua besaran fisika bersifat relatif, termasuk waktu, kecuali kecepatan cahaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai eksperimen Michelson-Morley. Pada tahun 1887, dua ilmuwan bernama Albert Michael dan Edward Morley melakukan percobaan terkait gelombang cahaya. Pada abad ke-19, para ilmuwan berhipotesis bahwa cahaya membutuhkan medium untuk merambat, yang mereka sebut ether. Ether dianggap memenuhi alam semesta, yakni tidak bermassa dan tidak tampak. Pada eksperimen ini, Michelson dan Morley menggunakan interferometer optik untuk menguji keberadaan dan pengaruh ether terhadap perambatan cahaya. Prinsip eksperimen ini melibatkan penjumlahan vektor kecepatan cahaya dan kecepatan ether, di mana jika ether dianggap ada, akan ada perubahan waktu tempuh cahaya. Hasil pengamatan menunjukkan tidak ada perbedaan waktu, sehingga hipotesis ether gugur. Kesimpulannya, kecepatan cahaya adalah mutlak dan tidak bergantung pada kerangka acuan. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Tidak adanya perubahan kecepatan cahaya yang terdeteksi menjadi dasar bagi postulat kedua teori relativitas khusus Einstein tentang kecepatan cahaya yang konstan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait postulat Einstein dan eksperimen Michelson dan Morley. Sekian dan terima kasih.